اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para jemaah hadirin dan hadirat, para bapak, para ibu, jemaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah taala menjumpakan kita semua di dalam pengajian rutin mengkaji daripada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita dengarkan Allah Ta'ala jadikan sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah di dini wal dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi beliau bersabda? Yub'atsu kullu 'abdin, setiap hamba itu kelak akan dibangkitkan ala ma mata alaih, menurut keadaan ketika dia mati. Seorang hamba itu kelak di akhirat akan Allah Ta'ala bangkitkan itu sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal dunia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti maknanya orang itu kalau meninggal dalam keadaan baik, nanti dibangkitkan juga dalam keadaan baik keadaannya. Orang itu kalau meninggal dalam keadaan Al-Quran di tangannya, maknanya dia mati dalam keadaan baca Al-Quran, maka ketika nanti dibangkitkan sama Allah Ta'ala, Al-Quran juga ada di tangannya. Nah, jadi orang itu kata Nabi akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan matinya. Maka alhamdulillah dari orang kalau dia matinya jelek, orang kalau dia suul khatimah, maka ketika nanti dibangkitkan sama Allah dia keadaannya juga jelek. Alhamdulillah ini. Makanya orang itu kalau mati syahid, perang melawan orang kafir dengan kalimatullah, dengan tujuan untuk meninggikan Allah Ta'ala, perang dengan orang kafir kemudian syahid. Maka orang itu kalau dia mati dalam keadaan syahid tidak boleh dimandikan, dibiarkan dalam keadaan darah itu bercucuran ada di wajahnya misalnya, dibiarkan darah itu ada di badannya. Kenapa sebabnya? Nanti kalau sudah dimakamkan, kelak dibangkitkan sama Allah. Nabi juga pernah mengatakan di dalam sabda yang lain, orang yang mati syahid nanti kalau dibangkitkan sama Allah dalam keadaan wajahnya bersimpah darah, dalam keadaan tubuhnya bersimpah darah. Nabi beliau mengatakan, Allah darah, warre misik. Kalau warna darah, tapi aromanya adalah minyak kasuri, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau dia mati syahid, dia dibangkitkan dalam keadaan berdarah, badannya berdarah, warnanya merah seperti warnanya darah, tapi baunya seperti apa ya? Minyak kasuri. Nah, ini menjelaskan juga kepada kita orang itu orang itu kelak akan dibangkitkan sama Allah Ta'ala itu dengan sesuai keadaan dia mati. Maka kalau dia matinya dalam keadaan baik, dia dibangkitkan keadaannya juga dalam keadaan normal ya? Dalam keadaan baik. Ini mulai dengan harapkan insyaAllah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau dibangkitkan sesuai keadaan matinya, maka begitu juga orang itu dia mati sesuai
orang itu dia mati sesuai keadaan hidupnya. Ada juga yang mengatakan matan nas ala ma asya alaih. Orang itu mati sesuai dengan kehidupannya. Apa maknanya? Kalau dia hidup di dunia banyak kerjaan ibadah, maka nanti kalau mati dia mati dalam keadaan ibadah. Dan nanti kalau dibangkitkan sama Allah Ta'ala, dia dibangkitkan dalam keadaan apa ini? Dalam keadaan ibadah. Orang itu dia mati sesuai dengan kehidupannya. Kalau hidupnya dia suka berbuat baik, ya mati juga dalam keadaan berbuat baik. Tapi naudzubillah min dzalik, orang kalau hidupnya suka maksiat, maka dia nanti ketika dicabut nyawanya sama Allah, dia sedang mengerjakan maksiat dan nanti dibangkitkan juga dalam keadaan apa ini? Maksiat. Naudzubillah min dzalik. Maka yang termasuk ujangan-ujangan daripada orang yang soleh, termasuk ujangan-ujangan orang yang soleh itu dikatakan kamu itu ingin mati dalam keadaan apa? Kalau kamu ingin mati dalam keadaan sholat, maka perbanyak sholat. Kalau kamu ingin mati dalam keadaan baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Karena orang mati itu sesuai dengan kehidupannya. Kalau kita kepengen mati dalam keadaan duduk ada di masjid, ya perbanyak duduk ada di dalam masjid. Kemudian dikatakan juga, coba kamu lihat, kamu pikir, kamu khawatir mati itu keadaannya seperti apa? Khawatir mati dalam keadaan berzina, ya jangan berzina. Khawatir mati dalam keadaan sedang durhaka kepada orang tua, ya jangan durhaka kepada orang tua. Khawatir mati dalam keadaan sedang minum minuman keras, naudzubillah min dzalik, ya jangan minum minuman keras. Jadi orang itu mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Nah, kebiasaan hidupnya dia itu apa? Nah, itu dia akan mati dalam keadaan seperti ini. Nah, kalau sudah matinya keadaannya seperti itu, nanti di akhirat juga dibandingkan keadaannya sama seperti ketika dia meninggal dunia. Kalau kita ingin mati dalam keadaan sholat, kira-kira ingin apa betul ini? Lagi sujud meninggal, ingin apa betul ini? Nah, kalau kepingin ya berarti perbanyak sholat. Kepingin apa betul ketika baca Quran meninggal dalam keadaan baca Quran? Kepingin. Kalau kepingin ya berarti perbanyak baca apa ini? Baca Al-Quran. Kita khawatir nanti dalam keadaan jelek, ya jangan kerjakan perbuatan yang jelek. Karena orang mati itu sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Dan nanti dibangkitkan sama Allah Ta'ala sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal dunia. Semoga Allah Ta'ala untuk akhir usia kita dalam keadaan yang baik. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan juga di dalam suatu riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aqallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Allah itu masih memberikan maaf. Allah itu masih memberikan maklum. Maklum itu apa nih? Maklum itu apa nih? Lumrah. Allah masih kasih lumrah. Allah masih kasih maaf kepada orang yang diakhirkan ajalnya sama Allah Ta'ala sampai usia 60 tahun. Nah, maksudnya bagaimana orang itu kalau sebelum 60 tahun itu dia masih ahli maksiat, kalau dia tobat sama Allah lekas dia boleh dosanya sama Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah usia 60 tahun sudah tidak ada lagi, sudah tidak mau lagi untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau di bawah 60 tahun maksiat masih diampuni sama Allah kalau dia tobat. Tapi kalau sudah usianya 60 tahun, yang benar, orang kalau usia 60 tahun itu sudah kata peringatan dari Allah Ta'ala. Kenapa ini peringatan? Rambutnya sudah mulai apa nih? Kulitnya sudah mulai apa nih? Ribut. Kemudian tenaganya sudah mulai apa nih? Lemah. Itulah peringatan dari Allah Ta'ala. Peringatan apa? Ya peringatan berarti sudah lama lagi hidup di dunia. Ini pun nanti peringatan saya diusi Allah Ta'ala. Allah sudah kasih peringatan banyak. Dijadikan badannya lemah, dijadikan rambutnya beruban, dijadikan kulitnya itu mulai apa nih? Ribut. Tapi ternyata masih keladi, masih semangat kerjakan maksiat. Wah, ini hati-hati. Allah yang kasih maklum nih.
ada beberapa golongan yang tidak mungkin mencium baunya surga. Ada beberapa golongan yang tidak mungkin mencium baunya surga. Baunya surga saja mencium, apalagi masuk dalam surga. Padahal baunya surga itu sudah tercium 1000 tahun perjalanan. 1000 tahun sebelum dia masuk dalam surga, baunya surga itu sudah tercium. Tapi ada beberapa kelompok yang tidak bisa mencium baunya surga. Berarti sangat dijauhkan sama Allah Ta'ala dari apa ini? Surga. Siapa di antaranya? Di antaranya dikatakan Syekhul Zanin, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, tapi masih berani berzina. Orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, Allah sudah kasih banyak peringatan, rambutnya sudah putih semuanya, kulitnya sudah mulai keriput semuanya, tenaganya sudah mulai lemah, tapi masya Allah masih maksiat, sampai masih bisa berzina. Nah, ini orang seperti ini dikatakan tidak mungkin mencium baunya apa nih? Baunya surga. Nah, makanya ini pelajaran. Dan kalau jenengan itu sudah dikasih peringatan sama Allah, ya jangan sampai tidak iling kepada Gusti Allah Ta'ala. Dan kalau jenengan itu sudah banyak dikasih peringatan sama Allah Ta'ala, ya jangan sampai kalau masih lupa kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tidak dapat ampunan daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah min dzalik. Umumnya orang kalau sudah usia 60 tahun ya sudah pikirannya adalah ibadah, pikirannya adalah zikir, pikirannya adalah Al-Quran, pikirannya adalah mesin. Tapi kalau usia 60 tahun pikirannya yang paling utama kasih pasar, itu nanti ini Pak. Kalau pikir pasar tidak apa-apa, tapi jangan yang paling utama itu. Kalau sudah usia 60 tahun pikiran utamanya masih pekerjaan, itu bahaya nih. Itu bahaya, itu tanda-tanda orang bakal celaka. Bukan maknanya tidak boleh kerja, boleh kerja. Cuma pikiran pertama bukan masalah kerja, ibadah. Kenapa? Sebabnya sudah dekat masanya untuk kembali kepada siapa ya? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah dikasih peringatan sama Allah Taala. Ini perlu diperhatikan. Ada juga sebagian ulama mereka mengatakan orang itu kalau sudah usia 40 tahun, orang itu kalau sudah usia berapa? 40 tahun itu belum sepuh itu. Tapi dikatakan ternyata orang tersebut masih jauh daripada Allah Ta'ala. Sholat masih tinggalkan, puasa Ramadan masih bolong-bolong, kewajiban sedekah atau zakat masih dia tinggalkan. Padahal usianya sudah 40 tahun. Itu dikatakan di dalam suatu riwayat, syaitan itu sudah rusak wajahnya. Seraya dia berkata, ini wajah dan mungkin beruntung dunia akhirat. Orang yang sudah usia 40 tahun Pak, tapi ternyata masih awal ini tidak mau mengerjakan ibadah, sholat dia masih abot, puasa dia masih abot. Itu rusak mukanya sudah normal, diusap sama syaitan. Diusap sama syaitan, saya syaitan itu dia berkata, ini wajah ada wajhun ghairu muflih. Ini wajah dan mungkin beruntung dunia dan akhirat. Itu jiwa apa betul ini? Balik usia 40 tahun masih main game. Itu masih pantas nama betul ini? Itu pantas nama betul ini? 40 tahun masih belum puasa Ramadan. Sudah usia 40 tahun masih bolong-bolong. Nah itu ribut itu. Nah itu alhamdulillah dari. Apalagi kalau sudah usia lanjut masih bolong-bolong sholat, usia lanjut masih bolong-bolong puasa, usia lanjut masih tinggalkan ibadah, masih kerjakan maksiat. Nah ini bahaya. Allah tidak kasih ampun, Allah tidak kasih maaf di akhir ini. Alhamdulillah ya, ini pelajaran saking kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ingatkan kalau jenengan bahwasanya hidup di dunia ini cuma sementara. Yang punten, itu dikatakan di dalam suatu riwayat Nabi juga bersabda, "Kun ghariban aw 'abir sabil." Nabi beliau mengatakan, kamu itu jadilah orang seperti orang yang asing. Kamu itu hidup di dunia, kata Nabi, jadilah seperti orang yang asing. Lah gimana itu orang yang asing? Yang punten, orang asing itu orang musafir.
Di mana-mana kalau orang asing itu kan tinggalnya cuma sementara. Kecuali kalau memang pindah di sana sekalian. Ini kira cuma singgah mawon, cuma mampir mawon berapa hari. Jadilah kamu kata Nabi itu hidup di dunia seperti orang yang asing. Jangan anggap di dunia ini kekal selama-lamanya. Maksudnya seperti itu. Jangan anggap di dunia ini sebagai tempat tinggal. Kita ini seperti orang asing. Awal sabil atau ibarat seperti orang yang lewat di satu jalan. Nanti kamu penting misalnya kalau jenengan itu lewat di satu jalan, Pak. Kalau jenengan lewat di satu jalan, ini kok lewat itu lah cuma sebentar. Apa ada yang jalan-jalan nyebrang jembatan Suramadu, saya tak tinggal di sini saja, di tengah jembatan. Ada apa badan ini? Nah, itulah kita polisi ini misalnya. Iya. Orang yang lewat jembatan itu lah cuma lewat mawon, cuma nyebrang mawon. Dan Nabi katakan jadilah kamu di dunia itu juga ibarat seperti itu, nyebrang dari rahim ibu menuju ke akhirat, dari alam rahim menuju ke akhirat. Ini jembatannya dari alam rahim ke akhirat. Jembatan ini apa? Dunia. Berarti hidup di dunia ini cuma apa nih? Sementara. Nah, ini ngapunten di pulau jenengan ini sampun kathah ini kalian Gusti Allah Taala satu persatu sahabat-sahabat pulau jenengan mulai apa nih? Mulai satu persatu saya jawab. Keluarga pulau jenengan satu persatu mulai apa nih? Saya jawab. Para ahli pulau jenengan, para ahli pulau jenengan satu persatu mulai apa nih? Saya jawab. Jadi pulau jenengan bakal usul. Bakal usul pulau jenengan ini. Kita ada yang ragu nama badan ini. Ada yang ragu bakal usul, ada nama badan ini. Tidak mungkin Pak Dikian sudah sekian hari mesin itu umumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berapa kali? Ya kita peringatan. Kalau jenengan diingatkan kalian Gusti Allah Taala. Ya, sambil-sambil juga dikatakan apa nih? Ikuti kalau jenengan melihat keranda. Tiang Jawi dalam keranda itu biasanya takut. Jin apa badan? Tiang Jawi itu biasanya dalam keranda itu apa bu? Takut. Itu jangan-jangan ini konten keranda. Keranda itu dibopong lewat di depan pulau jenengan. Ini seakan-akan keranda itu ngajak bicara pulau jenengan. Ngajak bicara apa nih? Itu Imam Ghazali di dalam kitab Ihya beliau menerangkan keranda itu seakan-akan dia berkata dengan lisan keadaannya. Maka nih keranda dia berkata, undur ilayya bi'aqlik, ana al-muhayya binajlik, ana sarirul manaya, kabsara mithli bimithlik. Keranda itu lewat di depannya pulau jenengan. Itu seakan-akan ngomong sama pulau jenengan. Pak, Bu, manusia, kata keranda ini. Coba kamu lihat saya ini dengan akalmu. Coba kamu lihat saya ini dengan akal pikiranmu. Saya ini dibuat untuk bopong kamu. Saya mau tanya keranda ini dibuat untuk apa nih? Ada orang buat keranda untuk bakul sayur atau bakul sayur maksudnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad Rasulullah ada nama badan ini. Ya betul, keranda itu dibuat untuk apa nih? Ya bopong tiang yang sudah mati, bopong tiang yang jadi keranda itu jadi ngomong sama Tuhan jenengan. Manusia, coba kamu lihat aku dengan akal pikiran kamu. Saya ini dibuat untuk mengangkat kamu. Ana sarirul manaya. Saya ini adalah tempat kembalian bagi orang-orang yang sudah mati. Kamsara mithli bimithlik. Berapa banyak keranda yang seperti saya ini sudah mengangkat orang yang seperti kamu. Ini kalau sama badan ini. Ini jadi keranda ini nasihat. Tiang zaman dulu nih Pak, tiang zaman dulu nih Bu, nek melihat keranda, nih ingat mati. Akhirnya mempersiapkan bekal untuk kematian ini. Orang dulu melihat keranda itu seperti itu. Tapi kalau orang sekarang buat keranda, ya takut. Cuma takut apa nih? Keranda ini gerak-gerak. Keranda ini goyang-goyang. Anjir apa berarti? Dan orang dulu itu buat keranda takut. Takutnya takut apa? Ya takut mati. Akhirnya mempersiapkan ibadah supaya nanti mati dalam keadaan bahwa ibadah apa? Itu orang zaman dulu. Tapi orang zaman sekarang dalam keadaan takut gara-gara apa nih? Takut apa nih? Goyang-goyang keranda ini. Terus apa badannya Pak? Zaman saat itu seperti itu. Zaman dulu lihat keranda itu nangis.
misalnya ada jenazah itu dibawa ke liang lahat, baru disolati, dibawa mau dimakamkan. Niku ketika itu setiap pemukiman atau rumah-rumah yang dilewati keranda, niku penghuni rumah itu tidak bisa bedakan keluarga mayit yang mana, yang bukan keluarga yang mana. Niku ketika dibongkar lewat rumah-rumah warga, niku rumah-rumah orang-orang yang tinggal di rumah itu ketika melihat jenazah dibongkar di keranda ini, mereka tidak bisa bedakan mana anaknya orang yang mati, mana keluarganya jenazah, mana orang yang lain. Kenapa? Sebab semuanya nangis. Semuanya loh nangis. Di zaman saat itu kan yang nangis anaknya biasanya, yang nangis keluarganya. Kalau kadang-kadang anaknya tidak nangis. Ada nama baru. Wah, ini ibunya meninggal, anaknya tidak nangis. Bahkan anaknya itu malam hari itu malah apa jagongan kalian teman-teman nih. Padahal di rumah ibunya sudah apa nih? Meninggal. Anaknya malah di luar malah merokok-rokok sambil sekarang. Itu wonten apa baru nih? Niku parah apa baru nih? Niku parah. Alhamdulillah. Niku alhamdulillah mugi-mugi kalau jangan tidak punya anak sebagai gitu. Loh zaman dulu niku seperti itu Pak, jenazah dibongkar, yang nganterkan itu kabar. Niku orang-orang yang dilewati jenazah itu tidak bisa bedakan mana keluarganya, mana yang bukan. Karena semuanya pada apa nih? Nangis. Nangis kenapa? Takut mati. Takut mati, tidak punya amal. Nangis semuanya. Sekarang kadang-kadang katakan jenazah sambil merasa orang. Nganter-nganterkan jenazah sambil apa nih? Puji orang. Kata apa badannya? Masya Allah. Niku padahal yang namanya kematian itu adalah nasihat yang berharga. Makanya dikatakan kafa bil mauti walidho. Cukup kematian itu adalah nasihat yang berharga. Ya, orang kalau lihat mati itu sebenarnya harus takut. Akhirnya dia sadar kalau belum sholat, dia jadi orang yang ahli sholat. Kalau dia masih tidak punya amal, dia mulai semangat untuk mengerjakan amal ibadah. Itu penting sangat itu. Iya. Pernah juga suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya, hal yusharu ma'asyuhada ahadun ghairuhum. Ya Rasulullah, apakah nanti kelak di akhirat ada orang yang dibangkitkan sama Allah kemudian dikumpulkan di kelompoknya orang-orang yang syahid, padahal mereka tidak syahid ya Rasulullah? Apakah ada orang yang nanti ketika di akhirat dibangkitkan sama Allah Taala dikumpulkan dengan orang-orang yang syahid, padahal nanti ada syahid? Ada tidak ya Rasulullah? Ada. Ada. Kata Rasulullah ada. Orang kalau mati syahid tidak usah ditanya, masuk surga dengan tanpa apa nih? Masuk surga dengan tanpa apa nih? Dengan tanpa hisab. Dan nanti ditanya ada apa tidak orang yang nanti ketika dibangkitkan di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang syahid walaupun nanti ada syahid. Ada tak ya Rasulullah? Ada. Siapa ya Rasulullah? Man dzakara al-mauta fi kulli yawmin wa lailatin 20 marrah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang telah dibangkitkan dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang syahid masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab walaupun nanti ada dalam keadaan syahid, yaitu adalah orang yang setiap harinya ingat kematian sebanyak 20 kali. Yaitu adalah orang yang setiap harinya ingat kematian sebanyak berapa kali? 20 kali. Ini kalau satu dino kalau jangan ingat mati sebanyak 20 kali istighfar. Nanti kalau sudah mati dibangkitkan sama Allah dikumpulkan dengan siapa ini? Orang-orang yang syahid kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat mati itu maksudnya tripun apa bersolat baca mati 33 kali. Nabi pun ingat mati itu tripun ini. Ingat mati itu bukan cuma mengucap mati atau mengucap maut, bukan. Ingat mati itu ketika bisa dia mengucap mati, dia ingat ya Allah, punya amal apa saya? Ya Allah, kalau saya dicabut sekarang saya punya ibadah apa ya? Akhirnya setelah itu dia tingkatkan ibadahnya. Setiap hari berapa kali ini? 20 kali. Nanti dikumpulkan sama Allah Taala di akhirat bersama dengan para siapa ya? Para syuhada, orang-orang yang mati dalam
menjadikan tidak terlalu cinta dengan perkara dunia, menjadikan tidak cinta dengan yang namanya perkara dunia. Orang kalau suka ikan mati jadikan zuhud terhadap dunia. Begitu juga orang itu kalau dia ikan mati itu juga menjadikan al-qanaah anil yasir. Itu di antara faedahnya juga menjadikan orang tersebut qanaah. Kenapa qanaah? Qanaah itu apa nih? Qanaah nerimo. Apa? Nerimo itu apa nih? Qanaah itu apa? Nerimo, merasa puas, merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan walaupun sedikit. Itu kalau orang suka ikan mati dia akan jadi orang yang qanaah. Ya penting, makanya orang ikan mati itu adalah suatu perkara yang penting. Minimal para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau pas doa, kalau melonjarkan pas doa itu diakhiri doa melonjarkan minta mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu penting. Nah, zaman saat itu kadang-kadang di tengah malam tahajud itu apa ijabah. Jangan betul. Tengah malam sepertiga malam akhir itu apa ijabah. Kadang-kadang ketika di waktu-waktu ijabah jarang orang minta mati husnul khotimah. Mintanya katanya lancar, mintanya rumah tangganya dilanggengkan, mintanya pekerjaannya disukseskan. Itu tidak ada masalah, itu boleh-boleh saja, itu dianjurkan minta kepada Allah Ta'ala seperti itu. Tapi jangan lupa ada permintaan yang lebih penting. Apa itu? Mati dalam keadaan apa nih? Husnul khotimah. Makanya kalau kita lihat bagaimana doanya para nabi, Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Nabi Yusuf itu ngangkat tangan doa kepada Allah, ya Allah, Engkau ini adalah penolongku, Engkau ini adalah penolongku, ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim, kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Ini dia doa cinta ini. Yusuf. Nah kira-kira mungkin nama batas Nabi Yusuf itu mati husnul khotimah. Mungkin nama batas ini? Ya tidak mungkin. Namanya Nabi Rasul itu Pak, Nabi Rasul itu ngerjakan yang haram itu mustahil. Loh kok yang haram yang makruh saja mustahil. Nabi dan Rasul itu tidak mungkin Nabi dan Rasul ngerjakan yang haram, tidak mungkin Nabi dan Rasul ngerjakan yang makruh. Apalagi kalau sampai murtad itu lebih mustahil. Siapa batas? Tapi tetap Nabi Yusuf minta, ya Allah, Engkau ini adalah penolongku dunia akhirat, matikan aku dalam keadaan muslim, bangkitkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Ini mengajarkan sama orang jenengan, jangan sampai tidak minta mati dalam keadaan muslim, jangan sampai tidak minta mati dalam keadaan husnul khotimah. Begitu juga kanjeng Nabi Muhammad SAW, kanjeng Nabi itu sering sangat doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini ada di dalam agamamu. Tetapkan hatiku ini ada di dalam agamamu. Nabi minta hatinya jangan sampai dibelokkan ke selain agama Islam. Padahal kira-kira mungkin apa batas kanjeng Nabi murtad. Mungkin apa batas? Ya mustahil. Kanjeng Nabi murtad. Itulah mustahil. Tidak mungkin bisa. Itu mustahil. Ya. Tapi bagaimana juga Nabi berdoa seperti itu, ngajari umatnya. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan agamaku, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Kanjeng Nabi ditanya, kanjeng Nabi kok jadi sering doa seperti itu? Maka ketika itu kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman, in syaa'a aqamaha wa in syaa'a azalaha. Nabi beliau mengatakan yang namanya hati itu ada di antara dua jarinya Allah Ta'ala. Ini cuma istilah mawon ini, bukan maknanya Allah punya jari yang bukan jarinya boten. Yang namanya hati itu ada di antara dua jarinya Allah Ta'ala. Insya'a aqamaha. Kalau Allah berkehendak hati lurus, diluruskan sama Allah Ta'ala, dan itu dengan mudah. Maksudnya di antara dua jari Allah itu sangat mudah sekali kita berbuat seperti ini. Kalau Allah ingin hati itu diluruskan,
dengan mudahnya hati pada urus. Tapi kalau Allah berkehendak hati dibelokkan, yang dari kecil ahli sholat, yang dari kecil ahli jamaah, ternyata akhir hayat suul khatimah. Ya, kalau Allah ingin berbuat seperti itu, maka dengan mudahnya hati itu dibelokkan sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Orang itu kata-kata hanya mati itu perkara yang penting. Ya, jangan sampai kalau jangan itu apa nih tulur amal. Ya, tulur amal itu maksudnya merasa hidupnya itu bakal kekal di dunia. Lupa dari akhirat itu tulur amal, panjang angan-angan namanya itu. Man qala amaluhu sa'a amaluhu. Orang itu kalau sudah panjang angan-angan, merasa hidupnya itu masih lama, merasa hidupnya itu kekal ada di dunia, maka pasti amal perbuatannya bakal jelek. Karena dia merasa masih panjang, nanti tobatnya nanti aja, sholatnya nanti aja, ada sudah mencabut namanya sama Allah Taala. Alhamdulillah min. Masih berapa menit Pak? 3 menit. Terakhir ada satu cerita. Ya, ada satu cerita yang berkenaan masalah bahasan yang sudah kita bahas. Assalamualaikum. Zaman dahulu itu ada satu ulama namanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Ya, ada satu ulama namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar ini beliau orang yang ahli ibadah. Beliau hidupnya adalah berdakwah. Banyak orang yang masuk Islam di tangannya. Banyak yang menjadi alim berkat ajarannya beliau. Orangnya masya Allah ibadahnya luar biasa. Pernah suatu saat beliau itu ketika menjelang masuknya bulan Ramadan, beliau membeli seekor kambing. Ya, beliau membeli seekor kambing menjelang masuknya bulan Ramadan. Tujuannya apa? Supaya kambing itu dirawat sama beliau digemukkan. Nanti kalau sudah berijah, ketika di hari raya Idul Adha bisa apa nih? Bisa dikorbankan, bisa dimulai. Ya. Akhirnya beliau beli kambing, dirawat sama beliau, dikasih makan yang banyak, digemukkan sama beliau, berharap nanti kalau sudah Idul Adha sudah besar badannya, dagingnya banyak. Maka subhanallah ketika datang hari raya Idul Adha, ya, beliau ngambil itu kambing itu sudah besar. Maka ketika itu beliau perintahkan kepada muridnya untuk menyembelih ini kambing. Ya, beliau perintahkan kepada muridnya untuk menyembelih ini kambing. Beliau berkata, wahai muridku, sembelih ini kambing, ini adalah kurban saya. Ya. Akhirnya subhanallah si murid itu dia menyembelih. Nah, cuma ketika menyembelihnya salah. Ketika menyembelihnya apa? Salah. Nah, di mana-mana kalau yang namanya hewan sembelihan menyembelihnya salah, tidak sesuai syariat, jadi apa itu? Nah, jadi haram bangkai. Jadi bangkai yang seperti itu. Maka ketika disembelih sama muridnya salah menyembelihnya, mati itu kambing jadi bangkai. Ya. Akhirnya si murid itu dia datang kepada guru tadi, dia berkata, wahai guru, maafkan saya. Lu kenapa? Kata guru, saya nyembelihnya salah. Akhirnya kambing kamu menjadi apa? Menjadi bangkai. Maka ketika itu si guru ini, sang guru ini, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, ketika dengar itu beliau nangis luar biasa. Beliau nangis terseduh-seduh. Beliau nangis dengan histeris. Muridnya bingung, muridnya berkata, wahai guru, engkau tidak usah bingung, tak ganti satu kambing. Saya bertanggung jawab, tidak usah kau nangis, tidak usah kamu sedih. Saya siap ganti satu kambing, wahai guru. Kata si siapa ini? Kata si murid. Maka si guru dia berkata, saya ini bukan saya ini bukan nangisnya saya ini, bukan karena kambing saya jadi bangkai. Kemudian saya tidak bisa berkorban. Saya masih punya harta untuk beli kambing yang lain. Tapi yang membuat saya menangis, saya khawatir nasibku nanti di akhir hayat seperti kambing. Saya khawatir nanti di akhir hayat nasibku seperti apa? Kambing. Kambingnya itu nyembelihnya salah, akhirnya jadi apa nih? Bangkai. Ibarat orang yang mati suul khatimah. Saya khawatir nanti kalau mati keadaan saya seperti kambing saya, dicampur dalam keadaan suul khatimah. Nangis beliau. Gitu. Jadi orang-orang soleh itu takut dengan yang namanya suul khatimah. Nek doa pasti diakhiri dengan minta mati dalam keadaan suul khatimah. Semoga Allah Taala jadikan kita semua hidup di dunia hidup yang penuh dengan keberkahan. Allah Taala panjangkan usia
afiat. Allah permudah segala urusan-urusan kita. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang soleh dan juga wanita-wanita yang solehah. Dan kelak ketika Allah cabut usia kita, Allah cabut dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa fi afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Bihamdi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.